Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kejutan besar terjadi lagi di penghujung atau partai pemuncak ya untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pertandingan di Euro 2024 ketika Georgia di luar dugaan mengalahkan salah satu tim favorit Portugal dengan 2-0. Ini pertandingan yang berlangsung di Vestijn Arena dan Portugal memang sudah dari awal sudah memastikan lolos sebagai juara grup, tetapi pertandingan terakhir tentunya mereka tidak boleh kalah, apalagi melawan Georgia. Dengan kemenangan Georgia atas Portugal membawa Georgia itu untuk pertama kali ya dalam sejarah mereka lolos ke babak 16 besar pagelaran Euro, dan mereka tentunya akan sangat berbangga ya, sangat euforia dengan hasil ini karena yang mereka kalahkan untuk menentukan langkah mereka adalah tim yang diperkuat oleh CR7 atau Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan yang jauh lebih diunggulkan dibanding mereka. Karena kalau bisa melihat dari statistik aja, dari semua aspek yang ada di lapangan, Georgia itu sebenarnya cuma 7 kali percobaan menembak sepanjang pertandingan, ya berlangsung 3 kali on target. Ya, 27% penguasaan bola, sangat rendah di bawah Portugal. Portugal melepaskan percobaan menembak sampai 22 kali. 5 diantaranya on target, tapi tidak sebiji pun gol yang lahir di gawang Georgia. Penguasaan bola jangan ditanya. Ya, CR7 dan kawan-kawan menguasai sampai 73%. Mereka bisa melakukan operan yang sukses di lapangan. Perpindahan bola itu sampai mendekati 700 kali. Ini luar biasa bagi Portugal. 689 kali. Berbanding dengan 270 kali dari Georgia. Tapi faktanya di lapangan, di akhir pertandingan, ketika wasit meniupkan peluit panjang, Georgia yang memenangkan pertandingan. 3 poin mereka sangat penting untuk membawa mereka lolos ke babak selanjutnya. 2 gol bagi Georgia ke gawang Portugal diciptakan oleh Kvaratskhelia dan juga Georges Mikautase lewat penalti ketika Antonio Silva menjatuhkan Locosvili dan wasit menunjuk titik penalti di menit ke-57. Gol pertama bahkan bagi Georgia sudah tercipta ketika pertandingan baru berlangsung 2 menit. Memang ada perubahan bagi Roberto Martinez memainkan beberapa pemain percobaan karena mereka sudah lolos, tapi Ronaldo masih ada di lapangan. Juga kalau bisa melihat dengan penampilan mereka bahwa penjaga gawang tetap dengan Diego Costa. Ya, di belakang memang ada perubahan dengan Gonzalo Inacio dimainkan, Daniel Pereira, Antonio Silva. Di tengah Pedro Neto, João Neves, Palhinha dan Diogo Dalot yang lebih dimainkan. Banyak pemain yang disimpan memang untuk pertandingan berikut, sementara Joao Felix dimainkan juga dengan Francisco Conceição dan Cristiano Ronaldo. Banyak peluang dari Portugal yang diciptakan baik oleh Ronaldo, bahkan Ronaldo sempat ngamuk-ngamuk, agak marah kepada wasit ketika di babak pertama. Satu momen dia minta penalti ketika dihajar oleh Locosvili, tapi wasit tidak memberikan penalti. Dan bahkan ketika dia ditarik keluar oleh Martinez, dia agak kesal, menendang sebuah benda di depan bangku cadangan, ya. Karena dia mungkin marah dengan pergantian ini, apalagi yang tadi saya bilang penalti yang dia minta tapi tidak dihiraukan oleh wasit. Sehingga Portugal harus menderita 1 kekalahan. Padahal mereka ingin tentunya 100% menang. Seperti layaknya Spanyol yang juga sukses, tapi mereka tidak mendapatkan hal itu. Nah, sudah 16 tim yang lolos. Kemudian ada 4 tim sebagai 3 terbaik, ya 3 terbaik itu peringkat ketiga terbaik yang ada di Euro, 4 untuk melengkapi 12 tim yang lolos sebagai juara dan runner up. Dan itu saya pikir suatu hal yang luar biasa kalau bisa dilihat. Georgia mewakili dari grup F, ada Slovenia ya, dari grup C, grup D ada Belanda dan Slovakia dari grup E ya, kalau tidak salah di sini. Jadi ada 4 mereka yang sudah melengkapi posisi sampai ke babak berdelapan final atau 16 besar ya. Karena pertandingan sebelumnya juga melibatkan Ceko yang kalah lawan Turki dan Turki bisa membukin tempat di posisi kedua. Dan kemudian bagaimana kemarin juga Belgia itu ditahan oleh Ukraina dengan 0-0. Dan grup E ini grup yang sangat seru, memang semua poin mendapatkan poin yang sama, tapi 4-4-4, namun hanya 3 tim yang lolos. Ukraina menjadi tim yang gagal, walaupun poin mereka sama. Belgia, Rumania menjadi juara grup, Belgia. Kemudian ada Slovakia dari grup E yang lolos. Ya,
Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana tim-tim lainnya yang sudah melengkapi, sehingga kita bisa tentukan siapa yang akan bermain di perdelapan final. Dimulai dari Jerman, saya kira lawan Denmark, kemudian ada Swiss lawan Italia, Inggris akhirnya ketemu dengan Slovakia. Tadinya orang bisa mengatakan bahwa ini bahaya nih, ketemu dengan Belanda, tapi akhirnya Slovakia yang masuk. Dan Spanyol ketemu Georgia yang mengalahkan Portugal. Prancis ini terlibat pertandingan yang keras nanti melawan Belgia. Ya, tentunya banyak ditunggu ini duel. Kemudian Portugal melawan Slovenia, si kuda hitam juga yang lolos sebagai peringkat ketiga terbaik dari grup C. Slovenia menahan Inggris di fase grup. Dan Rumania yang menjadi juara grup E itu berhadapan dengan Belanda. Maka Belanda terhindar dari pertemuan mereka lawan Inggris atau dengan Spanyol. Mereka ketemu dengan Rumania dan saya pikir Belanda masih bisa bernapas lega. Mungkin saja mereka bisa lolos melaju sampai ke babak selanjutnya ke 8 besar. Kalau mau lihat dari 16 besar ini, saya coba dengan Swiss Italia, ini rame. Walaupun Italia sebagai tim yang juara bertahan dan punya mental, memang lebih diunggulkan dengan 5-5-4-5. Jerman Denmark juga sama. Jerman ini 60-40 buat Jerman. Denmark tim dinamit yang bisa meledakkan Jerman juga, harus hati-hati. Inggris Slovakia saya tetap mengunggulkan Inggris dengan 60-40. Spanyol Georgia, juga Spanyol walaupun Georgia tim penuh kejutan, tapi ini Spanyol yang tidak terkalahkan di fase grup B, dan saya pikir 60-40 wajar buat Spanyol untuk presentasi. Prancis Belgia ini yang seru, tapi saya tetap menempatkan Prancis dengan 5-5-4-5 untuk bisa melaju ke babak 8 besar. Portugal Slovenia, tetap saya mengunggulkan Portugal yang akan lolos dengan perbandingan 60-40. Kemudian Rumania Belanda, yang saya pikir Belanda akan unggul dengan 5-5-4-5. Kemudian yang terakhir adalah Austria-Turki. Ini pertandingan seru yang sulit sekali untuk Austria, kita tahu bersama mengalahkan Belanda, ya. Dan Turki sebagai tim yang tidak boleh dianggap enteng, Hakan Çalhanoğlu dan kawan-kawan. Tetapi kalau bisa dilihat, saya memilih Austria untuk bisa lolos kalau melihat penampilan mereka yang sangat baik ketika mengalahkan Belanda, tentunya dengan 5-5-4-5 untuk Austria. Itulah presentasi saya untuk di babak perdelapan final atau 16 besar Euro yang nantinya kita akan tunggu. Itu akan segera dimainkan pada mulai Jumat, ya, tanggal 5 Jumat 23.00 ya, di Euro 2024, dan pada hari Sabtu tanggal 6/7 ya Juli yang akan kita saksikan bersama-sama untuk babak perempat final itu. Tapi kalau untuk babak perdelapan final itu akan berlangsung pada tanggal 2. Jadi akan dimulai dengan Spanyol Georgia pada tanggal 1, kemudian Jerman Denmark sebelumnya bahkan pada tanggal 30 Juni sudah akan berlangsung. Swiss akan memulainya dengan tanggal 29 Juni, kemudian diikuti Jerman pada tanggal 30 bersama dengan Inggris Slovakia tentunya. Pada tanggal 1 Spanyol dan Georgia akan bermain, termasuk Prancis dan Belgia, dan pada tanggal 2 Portugal lawan Slovenia dan Rumania melawan Belanda. Kemudian pada tanggal 3 02.00 Austria lawan Turki. Itu yang jadwalnya akan berlangsung di perdelapan final sebelum masuk ke perempat final yang akan dimainkan pada Jumat 5 Juli dan Sabtu 6 Juli akan datang untuk babak perempat final. Semifinal akan dimainkan pada tanggal 10 Juli dan 11 Juli. Sementara final akan dimainkan pada tanggal 15 Juli. Itulah rangkaian schedule atau jadwal yang akan berlangsung mulai dari babak 16 besar, 8 besar, 4 besar atau semifinal sampai pada final. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk review pertandingan-pertandingan yang sudah dimainkan di Euro sampai pada puncaknya dini hari tadi. Ciao.